Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani pecinta kopi Arabica. Kali ini saya akan melakukan pemangkasan bentuk ya teman-teman. Jadi di kopi Arabica pemangkasan itu banyak. Ada pemangkasan bentuk, ada pemangkasan pemeliharaan atau pemangkasan produksi dan pemangkasan peremajaan, teman-teman. Nah, kalau ini saya akan memangkas bentuk kopi yang masih muda ya teman-teman. Intinya bertujuannya untuk berkelanjutan teman-teman. Jadi menambah cabang. Untuk ketinggiannya kita bisa sesuaikan dengan badan kita ya teman-teman. Ini pemangkasan bentuk yang satu tahap. Tidak banyak cabang-cabang yang kita buang. Namun kita harus perlu untuk berkelanjutan teman-teman. Jadi mempersiapkan cabang-cabang yang produksi untuk selanjutnya teman-teman. Tentunya ini pemangkasan bentuk yang sangat ringan teman-teman. Tidak banyak cabang yang kita buang. Ini bukan pemangkasan bentuk zigzag ya teman-teman. Jadi intinya ini pemangkasan akhir untuk berkelanjutan teman-teman. Jadi kita ambil jaraknya ya teman-teman, yang ke samping itu 1 jengkal 4 jari teman-teman. Jadi 1 jengkal 4 jari kita potong ujungnya supaya percabangan yang bakal datang, yang kita harapkan bakalan datang teman-teman. Ya, kita stop. Jadi arahnya yang di atas itu harus menghadap matahari ya teman-teman. Jadi harus keseimbangan. Kita ukur lagi 1 jengkal 4 jari kita potong, mengharapkan cabang-cabang yang bakal datang lagi. Jadi berkelanjutan teman-teman intinya. Kita potong lagi, kita ukur 1 jengkal 4 jari, kita potong ujungnya supaya cepat ya percabangan yang bakal datangnya. Jadi harus keseimbangan ya teman-teman. Utara, barat, selatan, timur itu ada ya teman-teman. Jadi cabang kipasnya nanti akan terbentuk teman-teman. Jadi berkelanjutan. Jadi kopi Arabica tidak harus tinggi ya teman-teman, karena percabangannya ke samping. Jadi nutrisi itu cepat kalau jaraknya tidak jauh ya teman-teman. Tentunya kita harus mengetahui ya teman-teman karakter dari sifat percabangan di kopi Arabica ini. Jadi sifat percabangan di kopi Arabica ini kalau kita stop, maka nutrisi akan ke samping ya teman-teman. Jadi bertujuan tadi dipotong ke samping itu supaya percabangannya itu datang ya teman-teman untuk berkelanjutan. Tentunya pemangkasan bentuk ini ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan ya teman-teman. Makanya dengan diiringi perawatan ya teman-teman, dengan membuang tunas-tunas, cabang balik, cabang cacing, cabang air, dan cabang yang tidak kita harapkan ya teman-teman. Jadi sambil menunggu pertumbuhan dari bawah habis, kita punya persiapan cabang untuk berkelanjutan teman-teman. Untuk kelebihan pemangkasan bentuk ini teman-teman bisa simak video nanti ya teman-teman. Kita akan perlihatkan hasil dari pemangkasan bentuk ini teman-teman. Untuk pemangkasan bentuk ini tidak boleh sesudah berbuah ya teman-teman.
Nanti kalau sesudah berbuah, nanti percabangannya bakal lama. Ini harus dilakukan sebelum berbuah ya teman-teman. Jadi batangnya itu muda-muda. Pemangkasan bentuk adalah membuat rangka ya teman-teman, rangka tanaman supaya kokoh dan kuat dan berkeseimbangan ya teman-teman. Untuk pemangkasan zigzag nanti saya akan bikin video lagi tentang pemangkasan zigzag ya teman-teman. Nah, kali ini kita bahas pemangkasan pruning akhir, jadi pemangkasan bentuk. Arahnya matahari, sinar matahari masuk, udara lancar, pembungaan untuk percabangan yang sehat ya teman-teman. Jadi berkelanjutan. Jadi kopi Arabica tidak berbuah di batang teman-teman. Kopi Arabica hanya berbuah di cabang setiap tahunnya. Jadi penyimpanan bahan sangat gampang teman-teman untuk berkelanjutan. Nah, kalau yang ini habis pemangkasan produksi ya teman-teman. Jadi habis pemangkasan pemeliharaan. Kalau yang ini pemangkasan zigzag ya teman-teman. Ini cabangnya sudah merata ke timur, barat, utara. Jadi sinar matahari pun bisa masuk. Nanti kita bahas pemangkasan zigzag yang seperti ini teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kita harus tahu ya, karena kopi ini harus berkelanjutan percabangannya. Ini bahannya sangat banyak ya. Nah, kalau yang ini juga pemangkasan zigzag ya teman-teman. Bisa dilihat, ini pemangkasan zigzag yang dulu saya pangkas. Arahnya matahari ya teman-teman. Jadi supaya sinar matahari masuk, udara lancar, pembungaan pun bisa jadi ya. Jadi nah, ini habis dinaikin ya teman-teman. Dulu itu 1 meter, saya naikin kedua tahap ke atas jadi 160 ya teman-teman. Ini pemangkasan zigzag. Lihat percabangannya sangat bagus untuk berkelanjutan. Seperti ini kalau dikasih pupuk ya langsung dimakan ya, karena percabangannya pun udah siap teman-teman. Jadi sudah terbentuk. Ini hasil pemangkasan zigzag. Ini cabangnya sangat terawat ya teman-teman, karena gampang sekali menambahkan bahan-bahan produksi untuk tahun depannya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini tidak ada pemangkasan bentuk ya teman-teman. Jadi intinya ini kopi tidak ada pemangkasan bentuk. Intinya kita memanen dulu teman-teman. Jadi tidak menambahkan cabang-cabang yang berkelanjutan teman-teman. Jadi kita panen dulu. Beda sama halnya sama yang dipangkas bentuk. Kalau yang dipangkas bentuk itu membentuk rangka dulu. Jadi membentuk cabang-cabang yang diharapkan teman-teman. Jadi bedanya seperti itu. Tentunya buah yang di batang ini akan habis ya teman-teman. Jadi tidak punya persiapan cabang-cabang yang disiapkan. Nah, ini juga sudah pemangkasan bentuk ya teman-teman. Ini yellow caturra ya teman-teman. Bisa dilihat. Ini kopi kuning yellow caturra kalau nggak salah ya. Ini pemangkasan ranting, jadi keseimbangan ke barat, utara, selatan, timur, jadi berkeseimbangan teman-teman.
Jadi cabangnya banyak. Tentu juga dengan diiringi perawatan ya teman-teman. Karena pemangkasan bentuk itu percabangannya banyak. Jadi kita harus merawatnya. Nah, ini seperti yang tadi ya teman-teman, pemangkasan bentuknya. Ini dulu kita pangkas bentuk, potong